Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhumma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah senantiasa merahmati kita. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita yang sangat banyak sekali. Di antara karunia dari Allah adalah Allah menciptakan untuk kita pasangan hidup untuk kita. Allah awalnya menciptakan manusia dari satu manusia, kemudian Allah menciptakan pasangannya. Allah memperkembangbiakkan manusia itu menjadi jumlah yang banyak. Kemudian Allah memerintahkan untuk saling berta'aruf, memerintahkan untuk saling kenal mengenal. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah senantiasa merahmati kita. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Tentu saja kita sebagai seorang laki-laki akan menjalani peran kita sebagai seorang suami. Dan bagi Allah telah mengirimkan untuk kita atau menciptakan untuk kita pasangan hidup kita, seorang wanita yang kelak akan menjadi seorang istri, menjalani peran-perannya sebagai seorang istri. Di dalam mengarungi perjalanan kehidupan rumah tangga, masing-masing memiliki tanggung jawab, masing-masing memiliki tugas-tugas tersendiri. Di antaranya tugas-tugas bagi seorang laki-laki termaktub di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni wanita. Karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang solihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri di belakang suaminya, karena Allah telah memelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Dari penggalan ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya laki-laki memiliki tanggung jawab, yakni sebagai pemimpin rumah tangga dan juga sebagai penjamin keberlangsungan hidup rumah tangga dengan memberikan nafkah, sebagian dari rezekinya memberikan nafkah kepada keluarganya. Sedangkan istri pada ayat ini dijelaskan, diperintahkan agar istri taat kepada suami, taat kepada Allah, memelihara diri di belakang suaminya. Di dalam ayat ini secara tersirat makna istri solihah dalam ayat ini adalah taat kepada Allah. Taat bermakna tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah, kepada aturan Allah. Di samping itu, sebagai seorang istri juga diperintahkan untuk mentaati suaminya selagi suaminya itu tidak melanggar perintah-perintah Allah. Di belakang suami berarti saat suami tidak ada di rumah, istri berkewajiban menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya, menjaga apa-apa yang diamanatkan kepadanya di rumahnya. Istri yang solihah akan sangat menjaga diri dari berbagai hal yang bisa merusak hubungan rumah tangga. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita sekalian, seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki tentulah sudah menjadi pilihan, tentulah sudah dipilih oleh sang lelaki itu untuk menjadi penentram bagi dirinya, untuk menjadi pendukung langkah-langkah sang suami, untuk menjadi pengemban amanah di keluarga sang suami. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, seorang istri yang dipilih oleh seorang lelaki, atau maksud kami seorang perempuan yang dipilih oleh seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya, untuk dijadikan sebagai istrinya, tentu saja telah
diharapkan kesiapannya untuk menjadi pengemban tanggung jawab di belakang sang suami, di mana tugas-tugas di dalam rumah tangga sangat banyak sekali yang harus diemban oleh seorang istri tersebut. Karena sebagai seorang istri di belakang suami, tugasnya sangat banyak sekali, di antaranya adalah dia diberi tanggung jawab untuk mengelola harta suami di rumahnya. Dia diberi tanggung jawab untuk mengelola pendidikan anak-anaknya di rumahnya. Istri sebagai madrasah pertama bagi anak-anak di keluarga suaminya. Maka peranan istri di sini sangatlah besar sekali. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila wanita bisa menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kemaluannya serta taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis riwayat Ibnu Hibban juz 9 halaman 171. Dari hadis ini sangatlah jelas bahwasanya Allah memberikan kewajiban kepada istri itu menurut kadar kemampuannya. Karena di balik itu semua, saudaraku pemirsa MTA TV yang senantiasa dirahmati Allah, istri memikul beban, memikul tanggung jawab yang tidak sedikit. Ketika di dalam rumah misalnya mengurus anak-anak, mengatur rumah tangga, bahkan mengurus anak-anak ketika anaknya masih bayi, sang istri berjuang. Ketika anaknya masih di dalam kandungan, kami ulangi, istri berjuang mempertahankan kesehatan dirinya dan kesehatan sang buah hati yang dikandungnya. Kemudian kandungannya bertambah berat, dia tetap berjuang. Kemudian ketika melahirkan anaknya, dia berjuang dengan sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya dan nyawa bayinya. Ketika sudah lahir pun, yang pertama mengurusi anaknya pasti adalah seorang istri. Yang menjadi tempat berlabuh bagi anaknya, menjadi tempat curahan isi hati anaknya pasti adalah seorang istri. Apa-apa coro jawone yang disambati adalah seorang istri. Apabila ada bayi yang merengek menangis, pasti istri yang turun tangan. Inilah kenapa Rasulullah di dalam hadis ini menerangkan kewajiban istri dalam hal peribadatan kepada Allah, ibadah-ibadah mahdhah hanya sebatas ibadah-ibadah yang wajib saja, tidak diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena memang istri memiliki kewajiban yang sangat besar di balik itu. Selain hal itu tadi, selain hal mengelola di dalam rumah tangga, peran istri yang lain adalah menguatkan sang suami ketika sang suami memiliki peran di dalam dakwah ini. Ketika mungkin seorang istri memiliki seorang suami pendakwah atau seorang suami yang bukan pendakwah lah, semua kita punya tanggung jawab untuk mendakwahkan agama ini. Tentu istri sudah seharusnya menjadi pendukung di belakang suami. Istri menjadi pendukung di belakang suami dengan segala upaya dia ketika ditinggal oleh sang suami berdakwah dan lain sebagainya. Istri dengan penuh kerelaan hati, penuh keikhlasan, bahkan istri juga ikut di dalam andil guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Inilah peran istri yang tidak boleh kita anggap sepele. Terkadang kita sebagai seorang lelaki terlalu merendahkan kedudukan wanita. Wis, kamu hanya wanita, tidak boleh berpendapat. Kamu hanya wanita, cukup di rumah saja. Kamu hanya wanita, tidak mengerti urusan laki-laki. Tepiskan, saudaraku, tepiskan perasaan-perasaan seperti ini. Tepiskan perasaan-perasaan jumawa kita sebagai lelaki. Kita hargai wanita karena memang wanita itu memiliki peran yang sangat sentral di dalam kehidupan kita. Dan kita, di balik kesuksesan kita mengarungi kehidupan dunia ini, tentu di belakang kita ada wanita, maksud kami ada istri yang mendukung kita. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya, tentang kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, di dalam sebuah hadis riwayat Tabarani dalam Al-Kabir, Rasulullah menjelaskan, di dalam hadis ini dijelaskan, maksud kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 4 perkara, barang siapa diberi 4 perkara itu berarti dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat.
Yang pertama, hati yang bersyukur. Kemudian yang dua, lisan yang senantiasa berzikir. Kemudian yang ketiga, dia bersabar apabila mendapat bala. Kemudian yang keempat, istri yang tidak berkhianat. Tidak berkhianat pada dirinya dan harta suaminya. Nah, ini adalah pesan dari Rasulullah. Kebahagiaan di dunia dan akhirat salah satunya adalah kita mendapatkan istri yang solihah, istri yang tidak berkhianat, istri yang bisa menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kesempatan di momentum bulan Ramadan ini, marilah kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita didik istri kita menjadi sebaik-baik wanita, menjadi sebaik-baik wanita yang nantinya wanita itu menjadi pendidik kepada anak-anak kita, menjadi penjaga kehormatan rumah tangga kita, menjadi penjaga harta kita dan lain sebagainya, menjadi pendukung dakwah untuk kita. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah motivasi kita di dalam bulan yang mulia ini untuk senantiasa menjadi pemimpin yang adil di dalam rumah tangga. Kita didik istri kita menjadi sebaik-baik istri, kemudian menjadi istri yang solihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.